Oke, selamat pagi semua. Ya, kita akan lanjutkan materi kita tentang laporan arus kas. Ya, di mana yang part 1 kemarin kita baru membahas laporan arus kas untuk direct method baru yang operating activity ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan yang indirect method ya untuk operating. Rata-rata kalau di perusahaan-perusahaan TBK itu kalau yang misalkan untuk bisa di buy system ya. Kalau buy system itu dia biasanya menggunakan indirect method. Jadi kalau di perusahaan yang menggunakan software akuntansi ya, itu metode indirect method untuk operating activity itu udah otomatis. Ya, tapi kita harus paham ya dari mananya gitu ya. Oke. Nah, pemahaman dari direct method itu sangat bagus untuk membentuk mindset kita nanti untuk membuat laporan arus kas dengan metode indirect ya untuk yang operating activity. Jadi pemahaman yang di direct method itu ya bagus untuk kita terapkan ya untuk pengertian nanti di indirect method ya. Namanya juga indirect method ya. Oke, berarti di sini kan kita udah bahas yang sebelumnya direct method ya. Jadi menggunakan soal yang sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke operating activity ya yang indirect method. Oke. Jadi kalau mau belajar yang direct method, lihat yang video sebelumnya yang cash flow menggunakan direct method. Nah, itu dulu yang dipelajari, baru nanti masuk yang indirect method ya. Oke. Sekarang kalau indirect method itu dia dimulai dari net income ya atau net profit kita. Nah, kita punya net profit itu kan sebesar ya net income kita punya net income atau net profit 660 ya. Nah, ini di laporan laba rugi kita punya net profit 660. Nah, 660 ini ya ibaratnya tuh kalau di cash flow itu di indirect method kita mau menjadikan atau melihat ya berapa real cash ya yang merupakan dari laba itu sebenarnya real cash-nya tuh berapa gitu ya. Oke. Jadi 660 itu kan kita tahu bahwa 660 ini adalah accrual basis. Gitu ya. 660 ini adalah accrual basis. Ya. Sebesar 660 itu adalah accrual basis. Ya. Di dalamnya itu ada penjualan yang belum diterima uangnya gitu ya. Ada pembelian yang mungkin belum dibayar uangnya ya. Ada sewa yang sebenarnya beda antara uang yang keluar dengan yang diakui. Nah, makanya itu masih berdasarkan accrual basis keterjadiannya. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat berapa net income kita itu secara cash basisnya gitu ya. Secara cash basisnya itu berapa. Nah, berarti kita mulai dari sales dulu ya. Coba kita lihat dari sales. Sales yang tercatat di laporan laba rugi ada berapa? Ada 1.000, betul nggak? Ya, penjualan yang tercatat di laporan laba rugi ada 1.000. Ya. Nah, kemarin kan kita udah bahas ya, real cash yang kita terima dari 1.000 ini kan ternyata berapa? Ternyata cuma 800. Ya, jadi logika berpikirnya itu kita kan punya sales itu 1.000. Ya. Nah, ternyata uang yang real kita terima dari 1.000 itu hanya berapa? Hanya 800. Ya, betul nggak? Dari 1.000 real yang kita terima itu uangnya hanya 800. Berarti net income kita sebesar 660 ini terlalu apa? Terlalu besar, betul nggak? Ya, berarti net income kita itu terlalu besar. Karena yang diakui 1.000 di sini ya, yang diakui 1.000, sementara yang real kita terima hanya berapa? Hanya 800. Ya, berarti artinya income kita atau profit kita terlalu besar. Ya, terlalu besarnya berapa? Terlalu besarnya 200, berarti kan? Oke, maka net income kita yang ini kita kurangi 200. Jadi minus 200.
minus 200. Nah, kalau mau cara singkatnya, cara shortcutnya, ya, kalau penjualan itu kan berarti terkait dengan piutang, betul nggak? Ya, coba kalian lihat perbedaan piutang awal dengan piutang akhir. Piutang awal berapa? 400. Piutang akhir berapa? 600. Nah, itu bisa dilihat. Jadi ini jalan pintasnya ibaratnya, shortcutnya. Ya, kita lihat dari jumlah piutang awal sama akhir. Selisihnya berapa? 200. Ya, berarti naik ya. Oke, jadi shortcutnya itu bisa dilihat dari increasing of AR. Increasing of account receivable sebesar 200. Gitu. Jadi kalau misalkan piutang naik atau AR naik, maka nanti adjustment-nya kita turunkan. Ya, jadi dia net income kita itu kita turunkan sebesar 200. Nah, jadi di sini kayak ada rumusnya ya, formula ya. Ada formula. Ya, jika AR naik ya, maka adjustment-nya nanti adalah turun. Gitu ya, minus. Oke. Maka adjustment-nya nanti adalah minus. Jika AR naik, maka adjustment-nya nanti turun. Ya. Berarti kan logikanya kan berarti kebalikannya ya. Berarti jika AR turun, maka adjustment-nya justru naik, gitu kan? Gitu aja. Oke. Dengan logika yang sama, berarti kalau dalam hal ini kan berarti net income kita terlalu besar. Maka kita kurangi dengan 200. Karena antara penjualannya tercatat dengan real cash flow yang kita terima, yaitu ternyata cash flow yang kita terima lebih kecil. Ya, sementara penjualannya itu berarti artinya tercatatnya terlalu besar. Maka net income kita juga terlalu besar, maka dikurangi dengan 200. Nah, itu shortcut-nya itu dilihat dari jika AR naik, maka adjustment-nya turun. Berarti kalau AR turun, maka adjustment-nya naik. Ya, berarti ini berkebalikan, ya, berlawanan. Oke, yang pertama increasing of AR. Kita lihat lagi yang berikutnya, COGS. Perhatikan. Ya, COGS ada 200. COGS itu kan udah mengurangi penjualan kita ya. COGS itu kan anggapannya sebagai expense, ya, sebagai beban. COGS-nya 200, sementara uang kas yang kita terima berapa yang terkait dengan inventory? Yang kita bayar, maaf, ya. Uang kas COGS kita tercatat 200. COGS itu kan sebenarnya bukan uang kas ya. Betul nggak? Bukan uang keluar, ya. Oke, jadi bentuk COGS itu bukan uang keluar, tapi dia adalah inventory yang keluar. Ya, nilai inventory kita yang keluar. Nah, sementara real cash yang kita keluarin ya, yang terkait dengan inventory berarti kan pembelian. Nah, ini ada berapa? Real cash yang kita keluarkan itu ada 100. Ya enggak? Real cash yang kita keluarkan ada $100. Nah, sementara di sini COGS kita ada 200. Ya. Beban yang udah kita akui ya sebagai COGS itu 200. Sementara uang real cash kita keluar itu hanya berapa? Hanya 100. Berarti kan kita nyatet bebannya kayak seolah-olah kayak terlalu besar gitu kan. Ya. 200. Sementara uang kas keluar hanya 100. Berarti kalau gitu kalau bebannya terlalu besar ya, bebannya terlalu besar, maka laba terlalu kecil. Ya. Oke, karena laba kita terlalu kecil, maka kita tambahin, kita naikin 100, ya kan? Berarti 660 ini terlalu kecil, maka kita harus tambahkan 100. Gitu ya. Oke, kita tambahkan $100. Nah, 100 ini sebenarnya itu bisa juga pakai shortcut. Ya, kita pakai rumus ya. Tadi kan kalau COGS itu kaitannya dengan apa? COGS itu kaitannya dengan inventory gitu ya, sama pembelian, di mana di sini diwujudkan di AP-nya. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan inventory-nya naik atau turun. Inventory-nya naik. Ya, jadi kalau mau pakai shortcut nih gitu ya. Inventory 250 1050 ya. Berarti dia naik. Increasing of inventory ya dari 2,5 ke 1050. Ya, berarti dia 800 ya. Oke.
increasing of inventory 800. Oke. Dia 800 naik. Berarti di sini dia turun itunya. Ya. Minus 800. Oke. Terus berikutnya ini increasing of inventory ya. Oke. AP. AP gimana? AP-nya dari 150 ke 1050 berarti naik juga, increasing of account payable. Ya, increasing of account payable ya berarti dia naik sebesar berapa nih? Ya dari 150 ke 1050 ya. Jadi increasing of account payable. Ya. 1050 150 ya 900. Nah, perhatikan ini berarti netnya berapa? Ya, netnya 100 kan sama ya tadi ya. Oke. Increasing of inventory, increasing of AP ya. Ini netnya berarti berapa? 100. Nah, ini di sini berarti kita bisa pakai rumus ya. Jika ya inventory ya naik maka adjustment-nya turun. Sementara jika AP naik, maka adjustment-nya dia juga naik. Jadi dia satu arah. Ya. Oke, jadi ini formulanya ya. Jika AR naik, adjustment-nya turun. Jika inventory naik, adjustment-nya turun. Ya, jadi ini kan nanti netnya 100 ya. Jadi ini kalau kita netkan harus 100. Ya. Oke, berarti kan ini increasing of inventory kan itu dia pakai rumus sama seperti piutang ya. Karena kan dia sama-sama aset lancar. Ya. Increasing of AV berarti dia satu arah. Berarti dia juga kita adjustment-nya juga naik. Ya, berarti netnya itu 100. Ya, nah 100 itu sebenarnya selisih antara apa? COGS yang tercatat 200 gitu ya. Dengan apa? Dengan real cash yang kita bayar itu berapa? Real cash yang kita bayar itu adalah 100. Ya. Berarti beban yang kita udah akui itu terlalu besar. Ya, maka labanya kita naikkan. Ya, berarti beban terlalu besar berarti kan laba terlalu kecil. Ya. Oke. Selanjutnya ini COGS sudah, rent expense. Rent expense yang tercatat di laba rugi berapa? 50. Ya, rent expense yang tercatat di laba rugi 50. Sementara rent yang real kita bayar ya. Nah, ini rent yang real kita bayar itu ada 100. Ya. Yang tercatat 50. Ternyata yang real kita bayar berapa? 100. Maka ya, berarti beban 50 itu terlalu kecil, betul nggak? Oke, karena terlalu kecil maka laba terlalu besar. Ya, karena yang real kita bayar adalah 100, bukan 50 gitu ya. Oke, maka beban 50 padahal yang sebenarnya kita bayar 100, maka laba kita itu terlalu besar. Ya, karena terlalu besar maka kita kurangi 50. Nah, 50 itu kita lihat kalau shortcut-nya, lihat itu adalah selisih antara prepaid trend awal dengan prepaid trend akhir. Ya, increasing of prepaid trend. Ya, ini shortcut-nya. Ya, increasing of prepaid trend. Ya. Oke, berarti jika prepaid trend naik, jika prepaid naik ya, maka adjustment-nya dia turun. Gitu ya. Oke. Jika prepaid, jadi dia sama, dia kontra, ya arahnya itu berlawanan. Oke, lanjut. Ini prepaid trend, ya. Nah, depreciation. Nah, sekarang perhatikan depreciation. Nah, kalau di indirect method depreciation itu nanti kita adjust nanti ya. Kenapa? Karena depreciation itu kan
sebenarnya tidak ada uang keluar. Ya, jadi tidak ada uang keluar melalui depreciation. Sementara depreciation itu udah kita akui sebagai beban, betul nggak? Tapi padahal kan dia tidak ada uang keluar ya. Maka kita harus add back dia. Jadi berarti laba kita terlalu kecil. Maka kita tambahkan dengan depreciation. Oke, depreciation ini kita tambah ya. Dari depresiasi ada 20. Gitu ya. Depreciation ada 20. Jadi kita tambah. Jadi jika ada depresiasi ya. Oke. Depreciation itu adjustment-nya pasti nanti kita add back. Kita tambahin. Karena sebenarnya tidak ada uang real keluar dari depresiasi ya. Oke, maka net income kita terlalu kecil. Ya, maka kita tambahkan dari depresiasi ini. Oke, depreciation udah. Oke, interest expense itu nanti. Nah, interest expense ya, itu kan udah. Nah, interest expense itu kan harusnya menjadi financing activity. Ya, itu harusnya menjadi financing activity. Sementara dia udah ngurangin laba kita. Ya, udah termasuk dalam laba kita dan 660 itu udah termasuk interest expense. Sementara dia harusnya masuk ke financing. Maka interest expense-nya 50 ini kita add back gitu ya. Oke, interest expense. Karena dia harusnya masuk ke ya, interest expense itu harusnya masuk ke financing. Ya. Maka laba kita terlalu kecil. Ya, karena udah dimasukkan ke sini ya secara operasional ya. Oke, maka istilahnya cash secara operasional itu terlalu kecil, maka kita tambahin 50. Ya. 50 itu dari interest. Ya, karena interest itu kebanyakan. Oke, karena kalau interest itu harusnya interest expense harusnya ke financing. Tapi kadang ada perusahaan yang masih memasukkan itu sebagai operating, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman sesuai dengan substansinya aja, ya. Interest expense itu kan kaitannya sama utang. Oke, interest expense, ya. Lalu ada gain on sale of fixed asset. Nah, gain on sale itu kalau fixed asset itu harusnya masuk ke investing. Tapi dia udah menjadi bagian dari laba kita, betul nggak? Nah, itu kita keluarin, ya. Maka gain on sale of fixed asset, ya berarti kita kurangin. Karena kan dia udah nambahin. Seharusnya kan bukan di situ. Gain on sale of fixed asset. Ya. Berarti di sini kita kurangin ya sebesar gain on sale of fixed asset sebesar 10 karena dia harusnya masuk ke ya. Oke. Gain on sale of fixed asset ya. Harusnya masuk ke investing. Oke. Jadi kita keluarin dia. Maka kita karena dia udah diakui sebagai gain, maka kita keluarin lagi. Ya. Gain on sale of fixed asset. Oke, apalagi di sini ada lagi interest and dividend revenue. Nah, dia harusnya masuk ke investing. Ya, maka kita keluarin juga karena dia udah nambahin ya. Maka laba kita terlalu besar ibaratnya, ya. Interest and dividend revenue. Ya, 20 maka kita kurangi di sini minus 20. Interest ya and dividend revenue. Oke, kita kurangi sebesar 20. Terus ini kan hasil ya, income tax expense. Nah, sini ada 50 yang real yang kita akui di laporan laba rugi, sementara yang real kita bayar ya itu ada 100. Ya. Di sini yang tercatat 50, yang real kita bayar itu ada 100. 10 ya. Betul nggak? Tax expense 50, yang real kita bayar 10. Ya, maka yang 50 itu terlalu besar.
Ya, karena real yang kita bayar adalah cuma 10. Karena terlalu besar, maka laba terlalu kecil. Nah, berarti ada 40 ya, kita tambahin. Nah, karena laba kita terlalu kecil. Nah, 40 itu kita lihat ya. Dia itu mencerminkan selisih tax payable awal, tax payable akhir. Nah, ini. Berarti lihat tax payable-nya itu bertambah ya, increasing of tax payable. Ya. Sama nilainya 40. Increasing of tax payable. Nah, kita perhatikan di sini jika ya tax payable naik, maka adjustment-nya juga naik. Coba kalian perhatikan yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini satu, ini kan sama-sama mana aset, coba lihat. AR naik. AR naik itu kan berarti adjustment-nya turun. Inventory naik, adjustment-nya juga turun. Prepaid naik, adjustment-nya juga turun. Nah, berarti kita bisa simpulkan ya. Kesimpulan. Ya, jika current asset naik, maka adjustment-nya dia turun. Nah, ini kesimpulan rumusnya. Berarti nggak perlu dihafal gitu ya, hafalnya dikit aja. Tapi yang lain pasti ngerti. Jadi kalau current asset naik, adjustment-nya turun. Berarti kalau current asset turun, adjustment-nya naik gitu kan. Nah, kebalikannya aja. Nah, sementara yang AP itu kan utang. AP naik, adjustment-nya naik. Tax payable naik, adjustment-nya juga naik. Nah, berarti kalau dia current liabilities ya, current liabilities naik, maka adjustment-nya juga naik. Nah, ini kesimpulan rumusnya. Ya. Current liabilities naik, maka adjustment-nya juga. Nah, jadi dia satu arah. Ya. Oke. Depreciation ya. Depreciation itu tadi ya, adjustment-nya pasti selalu menambah. Amortisasi juga begitu. Karena kan depreciation, amortisasi itu tidak ada uang yang keluar. Oke, sekarang kita totalin ya. Oke, berarti kita dapat total cash flow from operating activity. Hasilnya harusnya sama ya dengan yang direct. Kalau nggak sama berarti ada pekerjaan kita yang salah. Nah ini. Nah sama ya. 590, 59. Jadi mau menggunakan direct method atau indirect method itu hasilnya harus sama. Ya. Oke, sampai di sini ada komen dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke investing activity. Ya. Oke, investing activities. Oke, untuk investing activity, ya berarti kita bisa lihat baik di laporan laba rugi maupun di laporan posisi keuangan. Coba kita lihat di sini ya, mana yang merupakan investing activity. Ya, berarti kita starting dari investment security sini ya, dari investment security. Berarti ini adalah investasi di surat berharga. Investasi di surat berharga kita lihat awalnya 300 menjadi 320. Berarti ada kenaikan. Ya, kita asumsikan nih ada kenaikan ya. Berarti artinya kita ada pembelian baru. Ya. Kita ada pembelian investasi baru. Berarti uang keluar kalau gitu ya. Oke. Jadi ada increasing of ya investment security. Oke. Ada kenaikan sebesar berapa? Dari 300 menjadi 320. Berarti ada kenaikan sebesar berapa? 20. Gitu ya. Oke. Increasing of investment security. Oke. Lanjut. Nah, ini saya hide dulu ya ini ya biar Oke. Increasing of investment security.
20 ya. Oke, terus apalagi di sini kita lihat kan ada additional information ya. Fixed asset dengan nilai buku 100 dijual, nilai perolehannya adalah 200. Ya. Oke, kita lihat dulu fixed asset. Karena tadi berarti yang additional information ini kaitannya dengan fixed asset ya, berarti kaitannya dengan investing activity. Oke. Di sini kita lihat fixed assetnya turun, tapi ada juga tadi yang dijual ya. Oke. Berarti kita lihat dulu fixed asset beginning. Fixed asset beginning kita itu ada 2038. Ya, 2038. Terus ada yang kejual. Yang dijual berapa? Fixed asset dengan nilai buku 100 dijual. Ya, nilai perolehannya 200. Oke, yang sold itu ada 200. Berarti sisanya fixed asset seharusnya berapa? 2038 kurang 2. Harusnya lah 1838. Nah, ternyata ini kan berarti yang udah dijual 200 ya. Fixed asset ending ya, itu ada fixed asset ending kita itu 1888. Nah, berarti harusnya 1838, ternyata di akhir tahun ada 1888, berarti ada naik. Nah, naik itu berarti kita ada beli. Ya, berarti ada pembelian gitu ya. Oke, ini increasing ini tadi berarti ada duit keluar ya, berarti minus. Ya. Nah, berarti juga ada ya purchase of fixed asset. (1888) 1883 ya, ada pembelian sebesar 50 ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada pembelian 50 fixed asset. Nah, terus kita lihat lagi sekarang yang terkait dengan investasi. Lihat di sini ada gain on sale of fixed asset 10 ya. Nah, sekarang pertanyaannya berarti kan kita ada pembelian ya. Kita ada pembelian ada penjualan. Ya, penjualan fixed asset. Di sini ada keuntungan berapa? Keuntungannya itu 10. Berarti sekarang pertanyaannya adalah berapa uang yang masuk dari penjualan ini? Ya. Berapa uang yang masuk dari penjualan ini? Nah, sekarang coba kira-kira berapa uang yang masuk dari penjualan? Kita tadi nilai buku aset yang dijual berapa? Nilai buku itu kan berarti nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan ya. Oke. Nilai buku yang dijual itu kan 100. Ya. Nilai buku aset yang dijual 100. Dan di laporan laba rugi tercatat ada gain. Ya, ada keuntungan penjualan aset tetap 10. Ya. Gain on sale of fixed asset. Logikanya kan kita nilai buku aset yang dijual 100. Kita ada keuntungan 10 ya, maaf 10. Ya, ada keuntungan penjualan aset tetap 10. Nah, berarti kan kalau gitu kita jualnya berapa? 110 dong. Betul nggak? Ya. Nilai bukunya 100, ada keuntungan 10. Berarti kan kalau gitu harga jualnya berapa? Harga jualnya 110 gitu ya. Oke, berarti ya sale of fixed asset. Ya, 100 plus 10. Ya, ada 110. Ya. Keuntungan penjualan aset tetap. Oke. Terus adalah apa lagi di sini? Nah, di sini ada interest and dividend revenue. Nah, di sini nggak ada keterangan apa-apa ya. Nggak ada interest receivable, nggak ada dividend receivable. Berarti artinya ini adalah real uang yang kita terima juga 20. Ya, berarti interest and dividend revenue. Ya. Interest and dividend revenue. Ya, ada uang masuk interest and dividend revenue sebesar berapa? 20.
Ya. Oke. Terus udah ya, nggak ada lagi terkait dengan investing. Ya, berarti kita dapat cash from investing activity. Semua ya. Dari sini. Oke, ada 6. Oke, yang terakhir adalah apa? Financing activity. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan terkait dengan investing? Sekarang kita masuk ke financing activity. Oke, financing berarti terkait dengan pendanaan. Bagaimana caranya kita mendapatkan dana dari luar. Oke, berarti kita bisa lihat di mana? Berarti bisa lihat di utang jangka panjang. Nah, di sini ada bonds payable. Ya, berarti ada bonds payable berarti utang obligasi. Utang obligasi gimana? Dari 234 ke 634 naik. Berarti kita ada utang baru. Berarti kalau ada utang baru berarti ada uang masuk. Ya, berarti increasing of bonds payable. Berarti ada pendanaan baru gitu ya. Oke. Increasing of bonds payable. Oke, di situ ada masuk ya. Uang baru masuk 634 234. Ya, 634 kurang 234. Ada berapa? 400. Increasing of bonds payable. Oke, lanjut. Ada ordinary share capital. Saham biasa. Kenaikan saham biasa. Kenaikan saham. Atau kenaikan modal saham. Berarti kalau ada kenaikan modal saham, berarti dia ada nerbitin saham baru. Gitu ya, berarti ada uang lagi masuk ya. Increasing of share capital. Ya. Increasing of share capital. Oke. Increasing of share capital, dia naik ya. Berarti selisihnya 1476 976. 1476 kurang 976. Ya, ada kenaikan sebesar 500, berarti uang masuk lagi. Betul nggak? Ya. Terus selanjutnya ya, kita lihat apakah ada pembayaran bunga di sini. Berarti kan kalau bonds payable nanti kan kaitannya dia harus juga bayar bunga, betul ya? Oke, berarti ada interest expense ya di sini ya. Ada 50 yang seperti yang dikatakan. Ya, makanya tadi dia dari operating dikeluarkan karena dia harus masuk ke financing. Ya, interest expense 50, dilihat di sini ada nggak interest payable? Nah, ada. Ya. Kalau expense itu kan kaitannya sama utang, ya. Interest expense kaitannya dengan utang juga. Bisa juga dengan aset ya, misalkan kayak prepaid ya. Rent expense berarti kaitannya sama prepaid. Oke. Interest expense 50, ada interest payable. Berarti berapa real uang yang kita keluarkan? Berarti sama kayak tadi caranya. Berarti interest payable begini. Ya, interest payable awal ya, itu sebesar interest payable awal ada 20. Lalu ada interest expense. Dia menimbulkan utang baru gitu ya. Oke. Interest expense-nya itu ada 50. Maka di sini kita akan dapat total interest payable. Oke, dikurangi dengan interest payable ending. Ya. Interest payable ending itu ada 50. Oke, berarti dapat ya interest paid. Interest yang real kita bayar ya. Oke, 20 ya. Jadi yang real kita bayar itu ada 20. Oke, berarti itu kaitannya sama bunga. Bunga terkait dengan bonds ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan ordinary share capital. Ada nggak dividen yang kita bayar? Kalau dividen itu kan nggak muncul di laporan laba rugi ya.
Tapi di laporan perubahan modal. Tapi laporan perubahan modal yang di sini nggak ada. Ya, berarti kita harus cari. Ya, kita lihat dari return earning. RE beginning. Kita punya RE awal berapa? Laba ditahan awal. Return earning awal 1410. Sementara net profit kita atau net income kita itu ada 660. Ya. Oke, kan net profit itu akan nambahin ke laba ditahan. Ya. Berarti kita punya total laba ditahan harusnya berapa? Total RE ya, seharusnya ini 2070. Sementara kita punya RE ending berapa? 2040 ya. Oke. Berarti kan nggak sama kan? Harusnya kan total RE kita 2070. Nah, RE ending kita ya. RE ending kita itu sebesar 2040. Berarti artinya apa? Berarti artinya ada pembayaran dividen, betul nggak? Kan kalau dividen itu kan mengurangi laba ditahan kan? Oke, kita punya total RE harusnya 2070, tapi di akhir jadi 2040 di laporan keuangan. Berarti artinya ada pembayaran dividen, ya. Dividen paid, ya. 2070 kurang 2004, ya 30. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di financing udah nggak ada lagi, ya. Oke, berarti kita akan dapat total cash from ya financing activities. Ya, cash from financing activity. Nah, ini sebesar ini. Oke, 850. Oke, kita simpulkan semuanya coba ya. Oke. Dari operating salah satu aja kita ambil boleh ya, mau yang direct atau indirect ya. Dari operating kan kita dapat tadi 590. Ya. Kita dapat 590. Dari investing kita punya 60. Dari financing kita punya 85. Oke, berarti kita dapat total cash ya. Total cash increase atau decrease. Kita lihat netnya ya. Net cash increase atau decrease ya. Operating, investing, financing. 1.500. Ya, ada 1.500. Sementara kita lihat berapa cash awal kita. Benar nggak kenaikannya 1.500? Betul ya? Cash awal kita 1.000, di akhir cash ending kita 2.500, betul nggak? Ya, berarti ada kenaikan sebesar 1.500. Cocok ya berarti ya? Oke, berarti cash beginning 1.000. Ya. Sehingga kita dapat total cash ending ya. Cash ending sebesar 2.500. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mau tunjukkan nih misalkan laporannya Garuda Indonesia gitu ya. Laporan arus kasnya seperti apa? Ini coba saya show ya. Oke. Nah, ini Garuda Indonesia tahun 2018 ya. Terlepas dari adanya kontroversi di tahun 2018, cuman di sini kita nggak bahas kontroversinya. Yang mau kita bahas adalah bagaimana laporan arus kasnya gitu ya. Oke. Ini kita lihat.
Nah, nih. Nah, ini arus kas. Oke. Garuda Indonesia, laporan arus kas konsolidasian. Nah, ini berarti metodenya apa nih? Operating activity. Penerimaan kas dari pelanggan, pemasok, karyawan. Nah, ini berarti direct ya. Betul nggak? Ya, ini 2017, 2018, ini berarti metodenya adalah direct. Ya, penerimaan kas dari pelanggan, pemasok, karyawan, ya, dari operasi dan sebagainya. Terus sini investing, ya, terima bunga, ya, misalnya pembelian pesawat dan sebagainya. Ini adalah investasi. Lalu di sini financingnya, pendanaan, penerimaan pinjaman, gitu ya. Berarti dia dapat uang dari pinjaman, dari pinjaman, terus dia bayar utangnya, ya, oke, dan sebagainya itu masuk ke financing. Terus dapat total dari aktivitas pendanaan, dapatlah kas dan kas akhir gitu ya. Tambah awal tahun, dapatlah kas dan secara kas akhir tahun. Gitu. Ya. 251188. 251188 itu berarti harus sama dengan kas yang ada di ya laporan posisi keuangan. Ya, kas awalnya 25 kas akhirnya 251 ya. Nah, ini kas dan secara kas sama ya. Kas dan secara kas 251188 7311. Oke, tadi kan contoh laporan arus kas yang ada di Garuda ya. Garuda itu menggunakan apa? Direct method. Nah, sekarang saya mau coba tunjukkan perusahaan TBK yang lain misalnya. Perusahaan TBK yang lain, misalkan di sini ada Trinity Land misalnya gitu ya. Oke. Trinity Land. Nah, berarti dia di bidang properti ya, real estate dan sebagainya. Ini laporan auditor independennya dulu ya. Nah, di sini kita lihat laporan arus kasnya menggunakan metode apa? Tadi Garuda menggunakan metode direct. Bagaimana dengan Trinity? Oh iya, dia juga sama ya. Dia menggunakan metode direct juga nih ya. Oke. Ya. Direct. Tapi sebagian besar kalau perusahaan-perusahaan TBK itu biasanya dia menggunakan metodenya indirect. Oke. Jadi kalau metode indirect dia starting dari apa? Starting dari net income.